Jelang pemilihan umum, satu hal yang perlu diwaspadai adalah praktek politik uang. Di setiap daerah istilah politik uang ini bermacam-macam, tapi umumnya istilah politik uang ini diketahui sebagai serangan fajar. Pada pemilihan kepala desa, praktek ini sudah menjadi semacam tradisi, padahal jelas-jelas tidak mencerminkan perilaku anti korupsi. Istilah serangan fajar berasal dari kalangan militer. Tentara biasanya menyergap dan menguasai daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan fajar ini biasanya relatif berhasil, untuk itulah praktek ini diadopsi di pemilihan oleh para caleg atau calon pemimpin culas. Malpraktek pemilu tersebut umumnya menyasar dua jenis pemilih, yaitu pemilih inti atau core voter dan pemilih mengambang atau swing voter. Namun, kebanyakan praktek serangan fajar menyasar swing voter karena partai-partai tak ingin menyanyiakan uang hanya untuk memilih loyal atau inti. Mereka cenderung mendekati pemilih mengambang. Praktek tersebut seringkali disebut sebagai klientelisme elektoral sebagai distribusi imbalan material kepada pemilih saat pemilu saja. Banyak kajian politik uang, kata Burhanuddin Muhtadi dalam buku Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru 2020. Sekedar bersandar pada bukti anekdotal atau bersumber dari rumor dan klaim yang tidak terbukti. Akibatnya, tak banyak yang diketahui secara pasti tentang jumlah pemilih yang benar-benar menjual di Indonesia. Namun lazimnya politik uang diberikan dalam 3 bentuk. Mari kita bahas. Pemberian amplop berisi uang umumnya dilakukan oleh para tim sukses calon legislatif atau calon pemimpin kepada para pemilih. Nilai nominal yang diberikan sangat beragam, antara Rp25.000 hingga ratusan ribu. Uang cenderung dipilih karena mudah dibawa dan diberikan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, sifat uang yang umum sehingga tidak terlalu terlihat adanya serangan fajar saat pemilihan. Sembilan bahan pokok atau sembako juga sering dibagi-bagikan saat pemilu kepada para pemilih. Misalnya beras, minyak, gula pasir, dan sebagainya. Dalam kemasan sembako biasanya diselipkan identitas caleg, strategi agar penerima sembako memilih caleg yang membagikan sembako tersebut. Tidak hanya uang dan sembako, barang-barang kebutuhan rumah tangga lain juga sering menjadi produk yang dibagikan saat serangan fajar. Misalnya sabun cuci piring, sabun mandi, dan sebagainya. Tim sukses juga tak lupa menyelipkan identitas caleg yang didukung ke dalam bungkusan barang yang dibagikan. Mengambil uangnya belum tentu memilih orangnya. Argumen ini jamak dilakukan di sebagian masyarakat. Sebagian orang berpikir demikian beralasan ingin memberi efek jera pada pemberi serangan fajar. Jika kalian menganggap serangan fajar sebagai hal yang wajar, bahkan menerima dan memilih kandidat yang melakukan politik uang, artinya secara tidak langsung mendukung pemerintahan yang tidak memegang nilai anti korupsi. Padahal politik uang seringkali disebut sebagai induk korupsi atau mother of corruption. Namun masih ada orang-orang yang berintegritas, mereka dengan tegas menolak praktek politik uang.